Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sekarang gue lagi ada di Semarang mengunjungi dua sahabat gue, dua teman gue, dua guru gue yang menurut gue ini orang sangat menginspirasi. Satu pasang yang ya hebat banget lah, punya usaha ABCD. Nanti kita cerita. Mari kita sambut Mbak Arina dan Mas Indra Asok. Halo. Assalamualaikum. Sekarang kita lagi di kafenya, ya, di Fotokopi namanya, di daerah Semarang. Teman-teman wajib hadir ke sini, ketik di Waze maupun di Google Maps sudah ada. Ini Udah banyak. Udah banyak ya. Udah. Dan udah yang datang ke sini ini udah selebgram, bahkan sampai anak presiden pun katanya sampai datang ke sini. Udah pernah juga. Jadi kita harus cicipin juga nih kopinya. Tapi mas-masnya lagi di luar ya. Mas, kopinya mana mas? Cobain dong, woi. Nanti mas. Oke, Oke. Mas Indra dan Mbak Arina, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Akhirnya gue nyampe Semarang. Akhirnya Mas Rama nyampe sini juga. Udah. Nyiapinnya sampai Ini baru dicat ya? Oh iya. Udah setahun gak ketemu ya. Udah setahun kita nggak Setahun nggak ketemu ketemu. after pandemi. Cuman ketemu. Oh ya, setahun cobain lagi. kopinya mas. Kopinya, oke. Mbak Oke. dan Mas Indra, ini usaha makin banyak aja ya. Sekolah ada. Ini nanti kita bisa lihat teman-temannya sekolah, TK ya. TK, BK. ada. Yoga ada. Studio juga. Hidroponik ada. Kopi ada. Bisnis perairan kangen water Oh, ada. Ada. Kopinya ini banyak banget bisnisnya. Kok bisa sih mas, Mbak, sampai segitu banyak orang tua aku tuh ngasih makan apa sih? Kalau makan sih sebenarnya dari kecil ya makan nasi. Oh sampai besar gitu. Sampai besar. Kalau basic orang tua sih sebenarnya papa mamaku tuh nggak ada yang bisnis mas. Sama. Mau ya? Ya, baik Arina saya maupun Arina. Arina itu papahnya pensiunan di BUMN, mamahnya ibu rumah tangga. Kalau papaku almarhum PNS juga, kemudian mamah juga PNS juga pensiunan Nggak ada semua. yang Kok iso anaknya punya bisnis banyak banget? Nah, Nah ceritain dong, ceritain. Waktu kecil tuh dididik apa Wah, nih? dari kecil dong. dari kecil dididik, kebetulan saya anak tunggal mas. Kebetulan saya anak tunggal, mungkin kalau di luar sana banyak stigma anak tunggal itu manja, anak tunggal itu selalu dibantu, selalu disuapin, dibimbing dan lain sebagainya. Itu pasti. Ya, nggak mungkin yang namanya anak, meskipun anaknya 1, 2, 3 bahkan sampai selusin pun tetap semua pasti dibimbing. Tapi kalau orang bilang pasti ada kekhususan ya buat anak tunggal ini spesial, harus ini semuanya disediain. Ya alhamdulillah memang itu terjadi sama saya. Tapi ada satu didikan dari orang tua saya yang memang mengatakan hidupmu tuh ya hidupmu gitu. Mama papa nanti cuma bisa nganterin kamu sampai nganterin kamu sampai mungkin menikah. Setelah itu hidupmu ya hidupmu sama istrimu sama anakmu. Nah disitulah sebenarnya kalau kepikiran mulai bisnis ya saya sendiri pun juga dulu basicnya adalah karyawan mas. Gimana? Hampir Enggak ya, sebutin hampir 10 tahun ya, aja lah. hampir 10 tahun. Setelah lulus kuliah, kebetulan saya sarjana ekonomi ya di PTN di Semarang. Kemudian saya sempat kerja di konsultan, sempat kerja di kontraktor. Kemudian terakhir saya kerja di perbankan swasta nasional. Oh. Namanya Bank Sinarmas. Kok sebut ya nggak apa-apa. Salah satu. Merek. Aku kan tinggal Saya Geng Sinarmas. Geng Sinarmas. Apa ya? Jadi biasanya emang karyawan. Meskipun akhirnya dari bawah juga saya merintis karir, terakhir juga jabatan di BM ya. Cuman yang jadi satu masalah adalah saya nggak pernah sejak menikah sampai dengan saya resign itu nggak pernah tinggal Kumpul. satu rumah sama anak istri. Jadi Pindah-pindah. Pindah waktu sih dia masalahnya. Pindah-pindah. Nah, disitulah papa mama saya tuh mendidik mandirian saya gitu loh. Sejak pertama kali saya lulus itu udah dikasih pilihan, udah kamu, bahkan waktu pertama kali saya
setelah 3 bulan kerja, saya dikirim sama perusahaan di mana saya tempat bekerja, saya dikirim ke Aceh. Yang waktu itu 2005 baru mengalami tsunami. Dan saya ditugaskan di sana untuk bantu proyek yang ada di sana. Dan ibu saya, mama saya percaya gitu loh, kasih kepercayaan. Udah nggak apa-apa berangkat, kamu mau belajar, kamu mau cari rezeki di sana, tak izinkan dengan berat hati. Istilahnya meskipun, Bu ya kamu cari kerja di Semarang lah ya. Itu udah menikah sama Mbak Ria? Belum. Oh belum, masih single nih ya? Masih single. Jadi mama saya udah, mama papa, ya wes kalau kamu memang misalnya mau jalanmu seperti ini untuk belajar untuk mandiri ya monggo silakan. Ya disitulah ditempa ketemu masalah, ketemu solusi. Saya curhat nggak sama orang tua? Curhat? Kena masalah tuh curhat nggak? Pasti, kalau curhat pasti. Cuman kan kalau urusan kantor ya mungkin konsultasi pasti ke atasan lah. Urusan kerjaan secara umum pasti kalau misalnya pas pulang dari Aceh ke Semarang ya ngobrol sama mama. Dan mama juga karyawan juga, jadi dia ngasih tips lah gitu. Nah dari SMP itu saya dididik untuk sama mama saya untuk ikut organisasi. Nah disitulah saya. Jadi SD tuh saya dibiarin karena hobi saya emang olahraga, dari kecil saya main basket, main bola. Ya cenderung nakal, diajak mama ke kantor gebrak-gebrak pintu bosnya mama saya tuh pernah saya gebrakin gitu loh. Pulang sekolah. Sampai sekarang gitu pensiunan yang teman-teman mama kantor dia tuh ingatnya Indra tuh ya, Indra yang kecil yang dulu nakal gitu. Nah kayak gitu, jadinya ya wes akhirnya SMP tuh udah kamu ikut apa, ikut pramuka lah, apa ikut OSIS lah, SMA ikut, kuliah ikut, bahkan sampai pernah ikut demo segala macem. Oh iya? Pernah demo, kejar-kejar polisi waktu itu awal-awal reformasi kan, tahun 2000-an awal pernah ikut. Oh ya kesebut lagi. Tapi nggak apa-apa nih mukanya kan masih kan. Kita paling enak tumpang lambung. Nah kayak gitu, jadi sempat ikut 98 berarti itu? 2000 awal. Jadi awal 2000-an itu saya masuk kuliah ya. Jadi sempat demo. Nah kebetulan di kampus saya ketemu tuh sama cewek. Ya. Cuman kalau yang cewek-cewek ini saya nggak pernah diajarin sama mama papa saya. Cari cewek, kamu organisasi terus cari cewek enggak gitu kan? Nah, saya ketemu sendiri gitu. Inisiatif ya? Inisiatif, ya kan? Masa sih saya dengan badan yang bongsor kayak gini, saya dari kecil kayak gini mas, bentuknya lucu kan? Sampai tua lucu. Nah, jadi kayak gini masa sih nggak ada yang mau gitu loh kan? Ternyata ya kan di ospek bareng ceritanya. Oh, seangkatan. Gitu, seangkatan. Beda jurusan aja. Tapi satu fakultas. Enggak, aku lihatnya dia ini apaan sih dulu ini bentuknya kok kecil itu lari-lari kemana-mana gitu loh. pakai sepatu gede banget. Dia kan dulu rambutnya bondol, belum pakai kerudung ya. Tomboy. Apaan itu lucu gitu kan. Kok lucu kecil-kecil. Dari situ gitu. Jadi cara dong. Dari situlah terbentuk benih-benih asmara, kedai kopi asmara. Aduh, nyebut merek. Tapi itu seru juga, maksudnya orang maksudnya kan beliau dengan itu masih ngumpet-ngumpet juga tuh sama papa mama masih ngumpet-ngumpet. Oh, dilarang? Enggak dilarang. Segen. Terus pernah kan satu acara, maksudnya ini kan kita ngomongin orang tua kan tadi pertanyaannya. Orang tuanya Mas Indra tuh sampai sekarang saya tahu ya, itu tuh satu nggak pernah marah ya. Satu-satunya orang di rumah ini nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Jadi kalau saya lihat tuh maksudnya orang tuanya tuh begitu percaya sama Mas Indra gitu. Makanya saya kan juga sebagai orang tua baru gitu ya, kita juga tahu banget kayaknya ya cinta melebihi segalanya ya, bisa dengan tidak marah pun juga merupakan cinta. Tapi juga kalau mamanya Mas Indra tuh lebih ke ngasih kepercayaan ya Bapak. Maksudnya Mas Indra tuh dikasih kepercayaan bahwa senakal itu pun dia nakal banget loh dulu tuh sampai apa bukan ngebully apa sih ya, teman SD ya pernah di dulu saya parah lah, mama sampai dipanggil ke ini, tapi mama selalu percaya sama Mas Indra gitu sampai sekarang gitu. Nah makanya kayaknya kepercayaan orang tua itu inner child-nya Mas Indra tuh karena orang tuanya yang begitu cinta ya, itu kan marah juga cinta, nggak marah juga cinta, ngasih kepercayaan tuh juga cinta gitu. Makanya
ya namanya juga pasangan, omongannya Tapi pasti kalau bukan nggak cinta bukan kasih sayang. bukan pembiaran ya. Bukan maksudnya. pembiaran, Bukan bukan, ya. Maksudnya aman, cuman apa ya? Oh, dikasih batasan-batasan. Iya. terus dikasih, dirimu kan emang sengaja dipercaya untuk supaya tadi dia mandiri, dia dikasih kepercayaan buat organisasi itu supaya dia bisa mencari cara menghadapi sendiri masalahnya. Ini unik loh. Maksudnya anak tunggal Iya. harusnya di overprotective. Hmm. Malah Mas Indra tadi mengatakan kecilnya disuruh ikut organisasi, Iya. terus disuruh pas kerja ke Aceh juga orang tua mengikhlaskan. Karena kan nggak mudah ya, Iya. namanya anak tunggal gitu. Ini pembelajaran nih buat teman-teman semuanya yang mungkin berkeinginan punya anak tunggal. Yakin? Ya kan ada juga kan, Oke. ada yang Ada. sekarang anak-anak Iya, milenial anak punya milenial satu aja ini deh, udah, gitu. udah mereka akan mencoba memberikan yang terbaik. Nah ini bisa menjadi masukan karena ini bagus loh untuk ilmu parentingnya di mana orang tuanya Mas Indra dan memberikan space untuk kepercayaan ke Mas Yes, Indra. itu yang paling penting. Fail pertama didiemin, fail kedua Iya. dibiarin sampai Mas Indra kebentuk mindsetnya dan wajib ikut organisasi tadi. It's very strong point. Bahkan sampai di waktu mahasiswa tuh tadi yang pas masa kita Iya, ketemu pas itu kita pacaran oh, kita sih antum pacaran itu ya. sorry ya. Kita taruh kali ya. Jadi dia tuh sempat waktu itu apa ya namanya organisasi ya Berantem. bentrok gitu kan. Debat. Biasa yang Debat ceweknya dan kan ini fisik malah. fisik terus itu cowok itu kayak gitu. Itu orang tuanya baru tahu beberapa setelah kita nikah ya. Ya kan? Iya. Karena ibunya kenal sama dekannya gitu. Loh kok dulu kamu nggak cerita kalau pernah gitu Kalau gitu. itu ternyata itu anakmu tuh Mbak. Ternyata tuh anakku jadi dulu tuh parah loh Pak Mas. Dekan tuh ternyata pernah mau skors aku gara-gara aku berantem di kampus. Cobain Ya kan, cobain Mas kopi. Iya. Pernah mau skors aku gara-gara aku ospek terus ribut sama organisasi lain, ya kan sempet fisik juga. Terus mau di skors gitu. Iyalah, Dan mau pokoknya dipolisikan kayak apa. Akhirnya kita damai gitu pada akhirnya. Kalau zaman sekarang tuh mungkin sekalinya kita nonyor aja udah pasti viral. Nah, dulu kan belum ada. Sosmed. Salutnya saya sih ya, salutnya gitu ya. Dianya Dia juga tetap mau lagi. nggak Kan ada padahal dulu titik. ini emosian gitu kan. jalanan sekolah sama Rano Singlio. Enggak, jadi waktu itu tuh salutnya, mama kan berarti nggak tahu kan sampai sekarang pun nggak tahu. Terus kalau sudah tahu, sekarang sudah tahu tuh mama cuman ya udah, maksudnya kan selesai sendiri kan. Ya udah memang tujuannya mama itu dari jauh ya Mas ya, maksudnya ibunya Mas Indra tuh dari jauh tuh memang udah support anaknya untuk ngasih kepercayaan mau masalahnya kayak apapun, aku percaya kok kamu pasti bisa ngatasin gitu. Jadi satu tuh atas dasar kepercayaan cinta itu banget. Benar. Karena itu trust issue bisa terjadi karena 1 kali 2 kali kekecewaan kan. Ini kan beberapa kali kecewaan, tapi orang tua tetap bisa stress relief. Yes, nggak pernah. Dan akhirnya dia tetap memberikan kepercayaan itu kembali. Itu keren Banget. Biasanya kan anak kalau udah gagal 1-2 kali putus asa ya, karena banyak nyean dan ya kadang-kadang apalagi di pendidikan baby boomers yang kalau misalnya dibandingkan sama orang lain dan lain-lain. Tapi Mas Indra terus memberikan kepercayaan. Apakah Mbak Lina juga mendapatkan pendidikan seperti itu dari orang tua? Nah, aku hampir kan kalau saya sama aku juga kan dulu juga organisasi TOSIS gitu lah ya. Tapi diminta orang tua? Enggak. Jadi dulu kalau aku malah kebalikan, kalau Pak Mas Indra kan anak tunggal, apa-apa aja dikasih, tapi justru dengan apa-apa dikasih, tapi mamanya tetap memberikan istilahnya kepercayaan, yakin kalau kamu bisa mandiri walaupun memang fasilitas juga ada. Tapi kalau kita kebalikannya kan, kita namanya orang daerah pindah ke Jakarta. Tapi 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oh 2. Cewek? Cewek-cewek. Terus karena anak pertama itu bapak ibu tuh sebenarnya nggak minta macam-macam ya. Cuman kitanya aja. Pertama gara-gara saya dari Jawa pindah ke Jakarta medok Mas. Di Bekasi Jakarta medok terus jadi dibully ya. Terus pokoknya ya. Arena Jawa gitu kan. Jawa banget gitu kan. Dulu medok, sekarang kan nggak bisa medok. Nah itu sama ibu nggak apa-apa. Tunjukin aja, bukan tunjukin semangat. Pasti Rina nanti punya ada kok yang teman-teman juga bisa terima gitu. Rina juga harus terima dulu. Jadi aku disuruh nerima, ngerti nggak Mas? Jadi bapak ibu saya itu model yang udah terima dulu. Maksudnya perintah kayak apa terima aja dulu. Maksudnya semakin kita nerima, kalau kita nggak bisa dong gitu itu saya malah nggak dapet jawabannya gitu, nggak dapat poinnya, jadi mau suruh nerima sampai akhirnya nerima. Ya bapak ibu tuh model yang
tadinya malah sempat saya bikin bapak itu gimana sih kok malah anaknya nggak pernah saya kembalikan ke Mas Indra dia kan akhirnya positif ya. Kalau saya tuh sempat kok aku nggak diperhatiin ya, ngerasa nggak diperhatiin, terus aku ranking juga bapak ibu biasa aja, biasa aja, terus kita lomba ini biasa aja. Tapi ketika pas aku nggak masuk SMA favorit loh, gila loh, juara kelas nggak masuk SMA favorit Mas. Itu SMP tuh ya, dia kan pokoknya SD SMP tuh agak SD SMP di Jakarta. Gimana Pak? Di SD-nya 19, SMP-nya 19, SD-nya SD Putra Halim. SMA-nya di 61. Oh. Tapi masih percontohan sih. Cuma kan Anak 8, 81 dulu Iya, gitu. iya. Tapi dulu agak-agak ini. Terus bapak ibu juga yang penting menerima gitu lagi. Aku langsung kok bisa udah SMA kita rada-rada suka maba, suka cabut gitu. Tapi justru dari situ Mas, aku ketemu yang namanya organisasi. Terus kita jadi belajar break the rules sebenarnya ya. Yang tadinya bener-bener menurutku tuh aku udah paling bener, harusnya ranking aku tuh paling rajin belajarnya gitu. Tapi bapak ibu biasa aja gitu loh. Maksudnya kok nggak yang terlalu nggak begitu segitu bangganya gitu loh. Ternyata yang dikhawatirkan ketika aku terlalu jenuh ya kali ya. Kayaknya itu, terus makanya pas SMA ya sudah diserahkan sama masalah yang ya tadi masalahnya itu ya nakal gitu ya, padahal nggak nakal sih. Emang masanya yang kita mempertahankan prinsip sih. Iya kan, benar kan? Bahasanya bagus banget. Prinsip kita tuh harus kita pertahankan. Mas, enak kopinya. Thank you ya. Ya udah sih, aku sih kalau terus akhirnya itu kalau saya kuliah, kalau dia kan tadi kuliah kan organisasi. Nah, saya organisasinya udah SMA, bikin pensi pertama kali SMA gitu. Yang kuliahnya saya itu sama mama, bapak ibu nggak bukan dikasih duit ini ya, dikasih apa sih biasanya uang bulanan, dikasihnya celana jeans, baju tunik sama gamis, dikirim dari Jakarta. Buat kan? Bilangnya sih kan sebulan, wah boleh ada nih rezeki 1 jutaan loh, dulu 1 juta gede banget nah. Gede banget. Tapi dalam bentuk tunik, gamis sama ya Bu, nanti kalau ibu nonton, tunik, gamis sama celana jeans. Suruh jual. Terus udah ya Mas, mahasiswa suruh jualan tunik sama gamis. Aku dengar bondol. Iya kan, Lah terus piye? dengan gaya ceritain dong. Pagi ikut rohis, nasib sore paduan suara, malam di kafe. Halo Nina. Dia kan suka nyanyi, kadang suka jadi additional nyanyi gitu. Demi. Iya, Jadi iya, kepepet. Akhirnya bapak ibu juga mungkin sebenarnya bukan maksa juga, tapi juga keadaan Saya yang juga. bagian nganter-nganterin Mas. Lumayan ngirit. Tunggu dulu. Jual gamis. Tapi Iya, tuh. mohon maaf, Mbak waktu itu sudah berhijab. Belum. Lah, Masih bondol sampai kerja juga belum hijab. Nah terus Ya udah suruh mikir sendiri kan. Jadi bapak ibu, nah di situ jadi keluar tuh. kok keren banget orang tuamu ya, nyentrik ya. Antara keren atau pas keadaan waktu itu. Tapi ini unik teman-teman semua ya, karena pada dasarnya orang tua akan memberikan biasanya sesuai dengan kemauan anaknya atau apanya ini dia kan lucu ya, maksudnya udah tahu agak tomboy, dikasihnya gamis, itu suruh ngelawan gengsi, ngelawan apalagi tuh Mbak yang Mbak rasain. Yuk macam-macam ya kan, kita juga masa yang jualan kita yang nggak berini kan. Tapi akhirnya kan kita dobrak ya, berani masuk ke rohis dulu tuh. Berani masuk ke komunitas rohis, terus akhirnya juga ikut apa sih dulu tuh ya. Jadi bandel dapet, bukan bandel sih, maksudnya seimbang bebasnya lah. dapet, Iya. tapi rohisnya juga dapet, Iya, jadi akhirnya dapet. secara spiritual keren. Terus sempat jual brownies juga. Ini unik nih. Terus Iya, terus sempat jual brownies, jadi udah Dari awal pada emang duit. dia tuh emang yang suka jualan sebenarnya dia Mas. Karena waktu itu dipaksa keadaan dan Iya. ibu memang alhamdulillahnya memang sudah support kita untuk ke arah sana, ke arah ayo. padahal kedua orang tua Padahal cukup juga sebenarnya kondisinya nggak ada yang sama orang tuanya Arina sama orang tua saya juga posisi sebenarnya sama-sama nggak cukup kayak berkecukupan lah. Iya, Iya. pas lah, pas Gitu. pas di rumah. Amin. Jadi Ya gitu. gitu. Itu sih aku sih prinsip cintanya itu tadi ya. Maksudnya kita disuruh cari cara, Ya. kemudian kita disuruh percaya sama diri sendiri gitu maksudnya. Berani nggak lo manusia gitu? Gua aja mikir nih dengar nih. Aduh, aja Ruby kayak Tapi sabar jadi ya. ngaruh loh ke pengasuhan anak selanjutnya. Oh ya pasti, Ngaruh banget. pasti. Justru itu Iya. tujuannya kunjungan Paman Rama. Kan? Asik.
Kan paman ingin mengetahui apa yang terjadi sama keponakan dan Iya. sepupu-sepupunya. Iya, Iya kan? iya. Tuh. Terus Mbak kan jualan brownies juga tuh. Mm-mm. Itu dibantuin sama Mas Indra? atau- Ya, yang jualan brownies itu yang 1000-an dalam rangka. Oh, PDKT. Enggak juga sih, cuman kan Iya. akhirnya temen-temennya, tuh ada yang jualan tuh, beli. Ya, Oh. tempat tongkrongan Sang diktator ya. Ya. Awas lu. Ada maksud. Itu jualan beli gitu. 1000-an tuh brownies buat Zaman paduan dulu, suara ya. ya dulu ya. Cari dana gitu loh, cari dana. 1000 Sekarang satu kasih satu pautan. kotak itu 1000 dulu ya. Dulu udah brownies. Iya, dana usaha dulu ya, seksi dana usaha tuh. Terus lulus kuliah. Ini di kuliah organisasi pasti dong. Yes. Ya organisasi itu penting Gila banget. ikut demo. Ya, ikut Iya. demo. Udah pasti dah ikut organisasi. Nah, terus kan Mas Indra katanya dari sana kerja. Jadi Dari lulus kuliah ini kerja. Jadi ceritanya gini, kalau lulus itu sebenarnya saya masih betah di kampus. Ya, tapi mengingat ya buat teman-teman semua ya, kalau lulus lebih baik 4 waktu ya. Mengingat dia lulus duluan. Ingat Ya. impian tinggi. Dia pas 4 tahun kurang berapa bulan tuh lulus. Sedangkan saya begitu dia lulus dan balik ke Jakarta, yang biasanya bareng kan di kampus kegiatan apa Takut ya. bareng. Dia begitu lulus wisuda, pas sebelum wisuda tuh udah keterima kerja. Belum sudah ada terima. Ada link paduan IP-nya suara. bagus, IPK bagus gitu kan. Sedangkan Paduan saya suara. begitu itu belum nyadar Mas, kan namanya anak kuliah masih seneng-seneng kan. Iya, 2, alhamdulillah. Wah, 2 alhamdulillah, pokoknya begitu dia lulus dan balik Jakarta, begitu udah nggak ada dia di Semarang, terus kita langsung, gue langsung, kehilangan. aduh, kok gini banget ya. Langsung menentukan visi. Nah. Emang lu tuh berapa lama sih? Gue 4,5 tahun, dia beda Oh, pas setengah Ah. tahun mau copot lah. Gitu, kurang gitu, lebih 4 4,5 bulan, tahun. 3 Ya kamu sudah 2004 itu ya, pokoknya segera, pokoknya begitu dia cabut, gue harus segera nyelesain nih skripsi gitu kan. Yang Dengan motivasi gimana ya. caranya gitu kan. Iya caranya. Bukti Bukti caranya caranya. MPC. Kita berjuang. Karena di Jakarta, udah kerja gitu kan. Dengan gue masih di sini masih yang iya gitu kan. Akhirnya menata visi Nah, juga kan. akhirnya menata visi juga, terpacu kan. Dan itu ternyata ya intinya ya. Dan itu ternyata. Ternyata, Jadi di situ impian. kita kalau udah harus mendobrak zona nyaman kita, ya udah mau nggak mau kita harus kejar something yang kita pengen dapat. Menikah. Enggak belum. Belum. Pokoknya intinya Belum. dia kerja, ya gue harus kerja gitu loh. Oke. Nah, Iya. Orang tua juga orang tua sih nggak ada masalah gitu loh. Gimana Arin gimana gini? Ya nggak apa-apa di Jakarta. Terus kamu ya main PS gitu kan. Bangun tidur gitu, udah bangunnya dah jam 9, habis itu main PS harian, sambil nunggu dosen itu kan bimbing main PS lagi, ya gitu-gitu. Nah temen-temen akhirnya kan enak juga kan kayak gitu terus kan. Habis itu alhamdulillah lulus, ya kan. Setahun setelah dia lulus, ya kan. Begitu lulus nganggur 3 bulan. Keulang lagi tuh habit yang PS-an sama nongkrong sama anak-anak. Di sini base camp Mas dulu Mas. Oke. Jadi emang kan tengah kota, jadi anak-anak yang kos luar Semarang pun pada sering nongkrong di sini, tidur sini, makan sini, cuci baju semua di sini. Buset. Udah satu kompi tuh, udah akhirnya kayak gitu terjebak situ juga. Terus mau nggak mau, ya udah akhirnya magang kerja itu. Itu pun juga kerja pertama di kontraktor itu, di konsultan itu yang saya akhirnya berangkat ke Aceh karena waktu itu kebetulan ngelamar-ngamar gak ada terima Mas. IPK saya tuh bukan 3, Mas, 2,99. Wah, berarti Pas. 2, insya Allah Alhamdulillah. 3, tapi kan nggak jadi kan? Iya. Karena waktu itu terlalu pede, wah skripsi harus dapat A. Begitu SKS yang lain nggak usah diambil, pokoknya ini aku yakin banget di PD. Wah, aku yakin 100% A. Ternyata Allah kasih AB. Jadinya lulus nggak jadi 3 Mas, yang kita udah direncanain 3 jadi 2,99. Nah itu ngelamar kerja rada susah gitu loh. Iya. Nah itu akhirnya terima kerja, ya udah berangkatlah saya ke Aceh. Sebelum saya akhirnya pilih karir yang di bank kayak gitu. Mbak Rina lagi bekerja di Jakarta. tempat yang lain.
berapa ya? Terus 2000 akhirnya 2 tahun setelah itu kita ini ya rencana nikah. Umur berapa sih nikah? 26. Itu pun juga yang lamar bapaknya. Dia tinggi. Tinggi. Pantas video ini. Heeh. Kalau nggak mikirnya Mikirnya lama. Dari kan feeling ya? Feeling. Hmm, Oh, dominasi. Selesai kamu. Habis. Oh, habis. Habis nih. Gitu. Ya. Kita umur 26, dilamar. 26. 26 nikah ya? 26 Itu nikah. Mas lagi kerja udah di perbankan. Udah di bank. Udah di bank yang Udah. depannya S itu Iya, ya. Ya, depannya S, belakangnya S tuh loh. Iya. Barina waktu itu kerja di? Di IO Oh. satu lah di Jakarta dulu. Oh iya, sebut saja Mawar. Ya. Ya. Depannya D. Iya udah enggak. Tapi itu di IO itu aku juga terinspirasi sih sama lingkungannya juga ya. Pemimpinnya tuh umur 27, katanya mulainya sih umur 27-an. Terus dia kalau ngomong 10 tahun ke depan, Mas, tiap ngomong. Jadi aku kalau meeting ngedengerin dia ngomong tuh nggak mudeng sebenarnya. Tapi ngomongnya 10 tahun ke depan dan ya. setelah 10 tahun ke depannya tuh Benar benar jadi kejadian. gitu. Dan aku pun juga sekarang jadi keikut kan kayak Mas Rama juga. Kan mirip kayak Mas Rama gitu deh. Itu Kalau ke depan mungkin iya, aku jadinya kok jadi kita ya akhirnya suka ngomong gitu ya, suka ngomong impian, suka ngomong ya itu kayaknya termasuk ini ya ketika kita melakukan itu tapi dengan cara yang enak kali ya Mas ya. Soalnya dulu waktu kerja kan kita mau ngimpi tinggi-tinggi tapi melihat keadaan saat ini. Yes. Terus saat ini saya kenyataannya begini gitu. Tapi pengen impian tinggi tapi kalau lihat dari kenyataan kan nggak mungkin ya gitu nikahnya dalam waktu dekat gitu-gitu deh. Tapi akhirnya karena kita ya tergali lah. Kalau aku sih ini Mas, barusan tadi kita ngobrol sama Mbak siapa ya? Sama JJ tadi. Aku dulu ikut sekolah, ikut kuliah ya, les, namanya Institut Titik-Titik. Jadi ketika kita belajar di situ, mau MPTN tuh loh Mas, itu kita diajarin mindset, mind map, terus afirmasi, terus ketika melakukan ujian, ceritanya pra-pra istilahnya tryout dulu ya, itu kita tuh happy dulu, bahagia dulu gitu. Jadi ngelakuin yang penting lo happy, lo bahagia, lo nyaman, itu dulu. Kalau belum nyaman, belum siap mau ngikutin pelajaran, kagak usah gitu. Jadi kayaknya ya udah deh habis itu kita kan pernah ya, udah deh yang penting tuh seneng lah, enak lah, nyaman, terus tapi cari cara untuk menuju ke impian itu tapi cara yang enak gitu. Terus orang tua kita kan juga ternyata model kayak gitu ya, mana pernah marah ya kan satu. Terus bapak saya tuh orangnya sabar minta ampun sampai kakinya tuh bisa, katanya kan kalau kaki bisa megang pergelangan tuh artinya sabar. Itu terus ibu ya, kalau ibu memang orangnya memang 10 tahun ke depan ngomongnya juga sama kayak tadi. Jadi kayaknya orang tua itu ngaruh banget apa istilahnya ya, pengasuhannya ke kita walaupun tidak dalam bentuk kata-kata. Karena bapak ibu saya bukan model yang pintar ngomong, tapi mungkin dari tindakan iya, tapi saya melihat bapak saya tahu saya mau kayak gimana nanti. Keren. Kayak hidroponik itu kan dari bapak Mas. Oh iya? Iya, bapak saya tuh hidroponik, anak-anaknya, ponakan-ponakannya ikut semua coba ngelakuin tanpa disuruh. Karena dia terus melakukan. Iya, dan kita ketika melihat bapak ibu berkebun, wow. Dari hal yang kecil, padahal sebenarnya bukan hal yang biasa, panen keren banget, nggak gitu-gitu amat. Tapi ketika bapak ibu cuma ngomong, ya nih alhamdulillah udah keluar ini, padahal bahasanya sederhana ya Mas ya. Tapi kita kok happy gitu dengernya ya. Terus, lucu ya, coba yuk Om yuk, sama adik. Gitu, coba yuk. Ya Mas Budi udah duluan tuh, kan bapak habis seru banget. Apa ya, seneng gitu loh Mas. Kayaknya makanya kita selalu ngomong, udah deh, yang penting tuh kita happy dulu satu, terus cari impian. Tapi juga cari caranya yang enak gitu, jangan yang kalau ngeliat kenyataan nanti kita jadi iya benar. Berarti kalau bisa dikatakan kalau kita mau achieve something kita harus dalam keadaan happiness. Happiness dulu, karena kalau ngeliat keadaan sekarang pun kita kayaknya nggak mampu dan lain-lain, akhirnya kita membuat asumsi sama keadaan sekarang. Padahal besok belum tentu sama hari ini. Paman Rama. Sempurna. Paman Rama. Paman Rama gitu. Terus, Mbak, kamu kan kerja, Mas Indra juga kerja. Ya hidroponik atau itu hobi lah, bisa dikatakan hobi lah. Kok bisa terjun dan dua-duanya resign dan akhirnya fokus bisnis? Padahal orang tua menyontohkan bekerja sampai pensiun. Support kena opo, cuci otak. Atau piye? Gimana ceritanya? Lagi-lagi nih orang tua ya Mas ya. Lagi-lagi nih aku tuh manut orang tua. Orang tua tuh cuma ngomong gini, Bapak Ibu tuh Rina kalau sudah ikut suami
berarti suami nomor 1, ridhonya suami nomor 1 gitu. Pokoknya perintah suami, walaupun suami juga nggak biasa. tapi jeleknya feeling nih. Kayak stiker-stiker dong. Ridho Rom. Ridho. Ya, Tapi nyebut merek gua. jeleknya feeling nih ke tinggi kan ngedominasi. Otomatis jadi kitanya yang rada gini kan. Jadi alpha. Dan tahu apa yang terjadi. 3 tahun menikah hancur hidup kita. Jadi ya kan aku resign itu gara-gara ibu tuh selalu ngomong udah nomor 1 suami kan. Sok suami, padahal dia juga nggak minta aku Padahal aku nggak minta dia resign, Nggak minta aku biar resign. mau kerja aja gitu. Terus aku yaudah lihat aja Bu, yang penting aku kan tahu tuh orang tua ngomong kayak gitu, oke kita ikutin, lihat aja gimana kalau ikut suami itu beneran jadi rezekinya. Maksudnya kalau nge-support suami itu katanya perempuan hebat tuh yang di belakang suami gitu. Ternyata 3 tahun terjun payung kan. Udah siap-siap mau bisnis ya, habis resign kan ada tabungan. Bisnis hancur semua Mas, dari bisnis popok, bisnis apa dulu tepung beras organik, bisnis sampai jadi pedagang kaki 5 itu lumayan 3 tahun dan dia ternyata malah nggak ridho. Kenapa? Karena bawa Raka umur 6 bulan pagi-pagi jam 3 ke Simpang 5 sambil dikejar-kejar Satpol PP, kadang-kadang kan boleh di sini, nggak boleh di sini, nggak boleh di situ. Terus dia tuh gitu doang. Padahal menurut aku malas. Ya malas kan udah kerja di luar kota. Senin sampai Jumat. Weekend balik ya kan, kerja waktu itu di Pekalongan kan. Weekend balik. Begitu suruh balik, suruh bantu jualan. Kan pengennya kan kalau balik ya kan kita jalan lah makan. Darina udah menyambut di kamar. Siap indah-indah gitu lah. Siapa Raka waktu itu masih anak 1 kan, jadi masih jalan-jalan gitu, malah pagi-pagi suruh jual film lah sama kalau kita lihat di mall-mall lah ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau karir kan aku malah karir juga dibilang ya alhamdulillah bagus gitu loh. Mulai dari bawah sampai supervisor sampai wakil sampai BM, ya terakhir aku di BM kan di Brand Manager. Jadi ya kalau soal karir alhamdulillah sebenarnya tercukupi gitu loh. Sebetulnya sih tercukupi, cuman kan kita punya impian tinggi. Cuman dia kan pengennya macam-macam gitu loh. Nah, iya itu masalahnya. Lo katanya suruh impian setinggi langit kan? Itu. Ada keren Mas. Kalau mau Nah, ya gitu. Jadi kan akhirnya seimbang jadi. Akhirnya kok ini juga ya lama-lama deket juga ya Mas ya. Jadi nggak happy ada gitu gondok Mas. gitu. Nggak happy. Plus gitu. juga kan yang namanya kerja di bank itu kan sebenarnya kalau udah di level manajer itu udah kayak tentara Mas sebenarnya. Ada pressure dan pasti bisa dipindahin kapan aja. Gitu terbukti ada beberapa temanku yang tadinya di Jawa tiba-tiba Sumatera, Kalimantan. Maksudnya istrinya. Nah, Dia punya. karena kita udah sepakat kalau aku keluar kota ya kamu di Semarang karena prioritas kan jagain papa mama waktu itu, apalagi papa waktu itu stroke kan gitu, diabetes, jadinya kalau ada papa ada dia lah gitu. Bayanganku itu aku buat backup plan, aku usaha macam-macam itu. Jadi istri siaga lah ya. Iya, siaga. Something happen with your husband, Iya. lo udah siap. Tapi dianya juga nggak terima kalau aku tuh kayak susah Cie, kayak gitu-gitu Cie. Aku sih. Ya kan, dia namanya juga kan orang karyawan gitu kan, kerja di bank. Halo, ini ada yang mau ribut, tolong. Ya terus. Ya kan, Bener loh, ribut loh ini dulu. ada Itu pasti agak seru sih. Agak Ya, seru sih. bukan agak seru banget sih. orang Ini aja cerita. ada aku tuh ada duit gitu loh. Ini cuman ya sabar gitu loh kan, nggak bisa terus tiba-tiba mau buat apa kan nggak bisa, itu kan sabar ya itu. Tapi kan di satu sisi kita juga Ya. anak belum mau sekolah, kita pengennya kan sekolah anak tuh di tempat yang Tempat bagus bagus, gitu iya. kan. Jujur aja tempat yang bagus sih Oh, juga ada. Karena dia juga yang mikirin sekolah segala macam dia gitu. Terus, maksudku tuh dia nggak usah kan, oke sabar, tapi kalau pakai itunya dia, hitungannya dia itu ya nggak masuk ke situ nanti gitu loh. Makanya kita semangat kan cari yang lain. Tapi maksudku tuh mau udah situ fokus kerja aja. Aku tak coba cari yang tambahan gitu. Tapi waktu itu caranya belum nemu ya. Maksudnya Iya, belum kita ketemu masih cara. trial and error sama nggak punya mentor itu udah paling kacau deh. Iya, Nggak punya contoh benar, sukses itu deh benar, bilang. itu benar. Nggak ada role model. Kalau Nggak ada di, role di modelnya. kantor pun ada role model kan, Iya. kita ada pimpinan kita, ada yang nanti setelahnya lebih tinggi lagi, jadi ngeliatnya dia gitu kan. Tapi kalau yang namanya bisnis awal-awal jualan Jualan tadi macem-macem, macam-macam itu kan, loh, mau belajar jualan sandal aja masa mau mentorin sama
waringin itu kan rada gimana Ya gitu tinggal kan. diwaringin aja. Jangan mau jadi waringin pondok gede aja kan, kayak angkot gitu kan. Itu Ya sih. udah, jadinya itu. Terus orang tua melihat Mbak Rina kayak begitu, Mas Indra pulang gitu, dari sisi orang tua Mbak Rina maupun Mas Indra, apakah Iya. mereka sudah melepaskan dan sudah pindah di Sabatara atau Kalau dari orang tua aku sih sebenarnya waktu itu karena papa almarhum papa masih sakit, yang lebih banyak bergerak kan mama. Lebih banyak ngobrol segala macam. Karena aku dari kecil emang deket sama mama. Alhamdulillah sekarang sehat Mas, 76 tahun. 76 tahun sehat. Dan sampai sekarang ini masih bisa diajak diskusi. Nah, waktu aku memutuskan mau resign di 2015 karena melihat dia di bisnis yang bisa membawa peluang gitu kan, dan mulai kelihatan, terus bukan kelihatan juga sih, perubahannya ada, perubahannya kelihatan. terus juga aku udah capek juga kan karena waktu itu anak kedua aku baru lahir, cuman aku meminta pindah ke Semarang nggak bisa. Itu salah satu Jadi ngambil pemicunya. risiko Nah, kan, disitulah belajar. aku bilang waktu itu kalau aku resign gimana mama, itu diskusi sampai jam 4 pagi Mas. Serius, Iya, serius, untuk itu memutuskan beneran karena untuk resign, ya kan? namanya orang tua Kan kita baby menjaga boomers ya, banyak. baby boomers dan bekas PNS juga kan, pegawai kan, jadinya ya zona nyaman juga kan. Ya mama kan dapat pensiun, kalau aku kan nggak dapat pensiun. Dia mikir juga, kayak gitulah. Contohnya kayak gitu. Jadi Maksud ketika kita ngambil resiko ini kita benar-benar cari cara supaya orang tua kita tuh juga mendukung gitu ya. Maksudnya ya kan itu tuh perubahan itu luar biasa loh Mas, jarang-jarang loh maksudnya itu awal-awal perubahan kita. tapi akhirnya pada satu titik ya wes lah gitu. Kan kalau orang Jawa bilang ya wes ki uripmu. Mama cuma bisa doain. Sebagai orang tua cuma bisa doain. Hebat banget ya ibumu ya, berani ngasih kesempatan terus. Iya, yang mau percaya sama kita gitu Mas. Keren. Itu udah posisi jadi DM dong. Tiba-tiba resign gitu kan. Itu udah. Iya, itu kan Itu goncangan banget. sih nggak salah. Cuman, iya. dan aku sih kalau dari dulu emang orangnya nyantai ya Mas, jadi nggak pernah yang aku meskipun mikir, ya tinggi nggak pasti mikir, cuman dari casingnya emang biasa aja sebenarnya. Ya sama kayak mama persis. Gitu. Jadi Sama yang aku sih orang Jawa bilang Keluar lah. Ya, jadi keluar lah ya. apa ya? Ya wes lah, mesti ada jalan lah. Iya, mesti ada jalan. Orang tua Mbak Rina, ketika Mbak Rina Nah, pas resign, pas aku mulai resign nggak tahu tuh, ini nggak tahu dia Kalau saya resign, ngobrolnya gimana tuh? kalau saya resign itu saya malah didukung. Enggak, pas aku resign. Oh, pas Mas Indra resign. Kan mikir tuh, udah pegawai Nah, bank kayak gitu. jadi gini, kan. pas Mas Indra resign itu kan aku sudah 2 tahun di Di mana sih? di NAJI. Tukang air, Tukang air. nanggu Nah, bayu. dulu tukang air. Cuma bapak ibu tuh kan sudah ngelihat perubahan. Masalahnya bukan cuma perubahan materi ya. Mungkin kalau materi nggak kelihatan karena kita habis buat membayar kewajiban ya kan. Oke. Tapi perubahan secara ininya Mas, aku tuh jadi 2 tahun di bisnis ini. Umur join tahun berapa sih? 2013. 2013. Bulan November Ya. kamu beli mesin kan. Itu pun juga beli mesin juga. Aku juga nggak habis pikir itu ngapain. Kamu nggak beli mesin? Waduh, Bukan aku nggak pernah ngamuk. Jadi cuma dia juga nggak marah, cuma ya wes silakan beli sendiri gencatan ya, pokoknya senjata beli gitu loh. duit pakai duitku sendiri lah, aku nggak ikut-ikut. Ngokang gitu ya. ya Ya udah belilah pakai uang Karena sendiri lah. Perang dingin lah, perang aku dingin. aku di Cirebon, dia di Semarang kan. Jadi ya ketemu Sabtu Minggu ya pengennya happy aja gitu loh. Nggak mau Cuma mikirinnya. kalau yang awal-awal pertama kali kita sebelum punya mesin 9 bulan itu memang rada-rada tuh ya. Pas mesinnya dipasang pun 3 bulan tuh juga dia masih belum mau minum airnya, masih gitu-gitu deh. Tapi setelah itu 2 tahun sebelum dia resign, setelah menuju dia resign ya, itu 2 tahun tuh memang perubahan terjadi Mas. Maksudnya perubahan kita yang tadinya ya misalnya feeling yang ngedominasi suami. Aku yakin banget itu salah satunya, makanya perempuan jangan berani sama suami. Walaupun maksudnya baik ya. Boleh berani tapi kalau sesuai request ya. Belanja. Lagi belanja. Buba lagi belanja. Aduh, Buba. Jadi aku harusnya merasa, tahu itu ikut ya kan. aku tuh merasa dulu, caraku udah paling bener gitu loh. Aku ketemu Mas Joko ngomongin Common Water kan aku udah semangat, tapi ngasih tahu ke dianya tuh masih dengan cara Ya yang ketemu Mas Joko, dia malah bener gini. apa enggak sih gitu loh. Gol paling Dulu awal kan konslet Mas, otak Konslet. karyawan kalau dikasih tahu duit ratusan juta tuh konslet gitu. Ya kan kerja di bank biasa megang. Ya biasa kan istilahnya kan duit tahunya sendiri. kan tahunya nih ya. Nasabah gue kan punya pabrik lah, punya
usaha inilah, kontraktor jalan tol lah, Tiba-tiba apalah. Nah, duitnya memang banyak. duitnya memang masuk ke logika gua kan. Oh, wajar dong dia punya pabrik kayak gini. Tapi begitu ini jualan mesin dapat segitu. Come on, man. Itu pertama kali ketemu kan, tapi pas dua tahun kemudian menuju dia resign itu Mas, perubahan kita tuh terjadi, baik yang tadinya mungkin kita kalau ngomong rada tinggi gitu ya, sekarang rada ya sedikit apapun yang diminta oke, gitu. Bercanda terus ya, orang tua juga akhirnya kan melihat kok mulai gemati, terus Mas Indra pun juga mungkin sesuatu hal yang ini kenapa jadi begini gitu, tapi kok dia lama-lama juga enak juga, seru juga ya, happy juga gitu. Perubahan itu terjadi Mas ketika kita di tempat yang benar sama di komunitas lingkungan yang benar. Jadi kita tuh ada guru ya, ketika kita mau melakukan perkembangan. Iya, itu kan konsultasinya kan Mas Joko. Iya, sementara waktu itu masih Mas Joko. Mas Joko itu juga yang mengajak gua ke sini. Kan ada di Paman Rama. Iya, ada ya di ya meskipun jarak jauh, cuman ya tapi ada waktu itu ada bagusnya juga Mas Joko jauh. Ya, dalam artian kita nggak cengeng gitu loh, nggak yang dikit-dikit yuk minta bantu minta didampingi atau enggak, kita udah ya meskipun dengan ego aku dulu marketing manager gitu kan, tahu lah caranya gampang lah jualan ginian. Ternyata setelah dicoba ya ada ini juga kan, challenge banget gitu loh. Mesin 50 juta. Mesin 50 juta, tapi ya kalau dibandingin buka usaha yang lain, contoh ya waktu itu kita buka di sini ya, waktu ini belum jadi kedai kopi, ini adalah butiknya Arina, dan itu hampir modal sekitar hampir 200 juta untuk bangun ini. Dulu interiornya terus mesin ya itu tadi makanya kangen motornya buat dan bubar gitu loh, dan itu utang gitu loh ya kan. Begitu tahu dia ada beli mesin air harga 50 juta. Waduh, itu. Ya pertamanya ini yang benar gitu loh. Ya, sebagai suami kan ngapain kamu beli gitu kan, padahal kebutuhan juga masih banyak, mending ada utang tapi dipaksa beli gitu loh. Ya udah, dan dia beli dengan caranya dia cari dari mana nggak ngerti. Ada orang baik, ada orang minta tolong, ya akhirnya tim juga gitu. Itu minta tolong duitnya dibantu supaya berkah. Apa enggak? Percaya deh, benar deh. Gitu. Jadi ya percaya perintah. Nggak tahu, tiba-tiba ada yang bantu dan ada yang dengan kalau bisa bilang utang ya ngutang ya kan, pada akhirnya kita kembaliin ya kan, ya kayak gitu. Jadi ya udah, ternyata setelah itu dia jualan dan sebagainya, ada hasilnya. Waktu itu kamu baru berapa ya? Masuk 3 ya? Aku 3. Yang jelas ya 10 unitan lah, baru 10 unit udah lumayan Mas, dia bayar kredit gitu loh. Mesin closing pertama itu dapetnya 19. Kan ngeri banget. Dia 3 unit kan, langsung 2, mungkin ada kayak 2 ACL. Kayak 2 ACL zaman dulu kayaknya November itu pernah kalau nggak salah. Sudah dapat 19 juta. Dulu kan masih ngomong kan 3,5. Disitulah lumayan nih. Ya kan, terus aku waktu itu pas memutuskan resign banget, jujur aku tuh belum pengen jalanin yang namanya energi. Tapi aku udah pas aku resign. Tapi setelah itu aku berusaha nurunin ego aku belajar sama Mas Joko. Aku nanya, Mas, ini sebenarnya nih kalau kita jualan ini 100 unit itu kamu udah dapat 23 juta Mas. Kalau udah jualan unit ke 101 dan seterusnya, artinya 6A kan, itu udah kamu udah dapat 23 juta 1 unit gitu ya. Yang artinya itu lebih tinggi dari gaji gua dulu. 2 kalinya. Gaji BM gua tuh hampir 2 kalinya kalau gue bisa jual unit ke 101. Dari awal jadi aku nggak pernah mikirin 1A, 2A berapa kali, nggak. Aku mikirinnya gimana caranya jadi nama segera gitu. Makanya dia cepat. Nah di situ aku jadi di 3-nya dia. Terus belajar. Aku tuh agak salut sama dia. Karena aku udah ditawarin bank lain mah. Dari nol. Aku nyampe ke Semarang, teman-temanku di bank nawarin. Oh iyalah, asuransi apa segala macam, udah siap kerja lagi gitu loh. Bener-bener nurunin ego itu sih. Aku sebenarnya tadinya aku kan berdoa biar dia tuh kayak gitu. Tapi ketika dia ngelakuin, aku juga gitu loh Mas, ngerti nggak sih? Yang tadinya mungkin bawa mobil. Apa sih? Gua resign kan dapat pesangon. Konsepnya kayak gitu.
pesangon buat beli ID. Oh. Gitu. Iya, terus jadi tadinya bawa mobil, terus sekarang naik motor, terus nganter galon ke rumah temennya. Tapi Ya, lah, serius, serius, segitunya. ada Masih. iya makanya itu aku tadinya ini nggak sih ini cita-cita yang gue inginkan, tapi aku gini, tapi ini kan menuju cita-cita nanti, bukan ini, tapi ini lagi proses. Aku gitu loh mas. Berarti bisa aku simpulkan kamu Mas Indra sama Mbak Arina bisa punya bisnis banyak berawalan yang jadi jejaknya banyak itu berawal dari bisnis ini ya. Yes. Ya. Karena mengerti ada Sederhana. mentor, alurnya Iya. gimana. Simple, Modalnya berpikir. setelah dipikir-pikir ini modalnya UMKM gitu kan. benar. Di bawah KM lah 100 pokoknya. juta itu kan UMKM. Yes. Padahal gue dulu biasa ngasih utang tuh orang-orang tuh ya segituan juga gitu loh kan. Berarti kan KM, yes. UMKM gitu ya dulu Semangat, ya kayak ya. gitu jadinya. Setelah dipikir-pikir 50 juta tuh nggak mahal gitu loh. Iya. Bahkan Kalau itu murah banget kalau dipikirin dengan hasilnya yang sekarang kita dapetin. Dan kita bisa kembangin lagi ke Oke. dari ini omset ke aset, Uh. ya kan seperti Pak Rama bilang kan dari omset ke aset, Yes. terus aset ke omset Omset lagi kan, lagi. nah, kayak gitu. ya saya emang suka muter gitu. Nah, Bagus dia muter Bagus, terus muter biar terus. kita bisa enak. Gitu. Jadi jejaknya mindset dari orang tua lalu ditimpa keadaan, Iya. keberanian Mas Indra untuk melawan zona nyaman sampai menurunkan ego ini gak gampang loh. Even though kalau ngomong ego-egoan ya gaji lu berapa sih gitu. Iya. Tapi tetap kan dia punya pride gimana juga karirnya adalah anak dia. Tanda kutip kan. Dan Mas Indra berani melepas itu. Ini menarik teman-teman semua. Ini sangat menarik. Sampai Mas Indra sekarang punya sama Mbak Rina punya fotokopi, lalu punya apa lagi? Daycare, Daycare, school, terus TK ya, sama TK, yoga. catering sehat, Catering yang sehat. Apa lagi? Dapur aja. ya apa produksi buat event, Event. buat pameran, buat Namanya kerja dapur. sama Dapur aja. kita kerja sama adik kita sih, Oke. adik kita ya. Sama Dan itu capital source-nya mostly dari Dari ini Manggul Banyu. yes. Unggul Banyu. Tanah air kita. Karena ya. Heeh. Iya kan? Oke, ini dulu kan aku pernah baca ya di buku Robert Kiyosaki, ya mungkin ini banyak banget yang udah baca lah ya teman-teman. Dia bilang kalau seandainya orang kegagalan terjadi dalam bisnis, pertama memang nggak punya mentor, nggak ada role model dan lain-lain. Teman kalau Mbak Rina kan tabrak semua tuh sama Mas Indra, bisnis gagal, padahal kan nggak ada role model, nggak ada ini. Nah, Kiyosaki itu ngomong kalau seandainya orang tua kita adalah seorang karyawan, atau seorang employee maupun self-employed, dia pengacara atau apapun, kalau mau belajar mindset yang tepat untuk berbisnis, belajarlah melalui network marketing, Iya. Yes. melalui MLM. Si Kiyosaki sih ngomong pakai gitu, walaupun stigma MLM itu negatif, banyak yang Betul. ditipu karena juga banyak money laundry, bukan money laundry, money game. Money game. Ya akhirnya orang jadi feel sama MLM semangat 45 ya 45 tahun selesai ya Iya benar. ya kan banyak 45 banget bulan, yang Mas. gitu. Ada yang 45 bulan, ada yang 45 hari. Ada 45 hari ada. Ada juga. Nah jadi Iya, iya. Mas Indra, yang aku senang sama Mbak Rina ini melawan itu semua. Jadi kalau teman-teman mau memulai bisnis dan takut berisiko, mulailah dari network marketing apapun itu Betul. jenisnya. Ya kan sekarang banyak ya, ada yang make up, ada yang multivitamin, ada ya Yang jelas ada sama produknya. semua, ada produknya. Dan Jadi- kita kasih bimbing ya Mas ya. Ada support Karena system. mereka ada role model itu yang paling penting. Itu kalau aku mikir cerita dari Mas Indra sama Mbak Rina ke orang tua ini, andai kata orang tuanya Mbak Rina dan Mas Indra ini adalah seorang pebisnis, keren banget. Tapi dia bisa mencontohkan dan mengikuti perkembangan zaman anaknya dan memberikan space. Itu yang menarik banget dari cerita Mbak dan Masku berdua ini. Ini. Karena kita Iya. jujur Paman, jadi kita tuh sebenarnya tuh pengen bener-bener kasih legacy ke anak-anak. Iya. Kayak misalnya contoh nih usaha kita yang sekolahan, itu mungkin nggak bisa kita rasain langsung dalam 1-2 tahun ke depan. Tapi nanti bakal dirasain nanti misalnya anak-anak udah mulai gede, dan nanti pasti bisa jadi penerus tuh yayasannya sekolahan gitu kan. Wow. Nah, jadi kalau kayak kedai kopi mungkin kita bisa Ya. ini ya, jangka pendek, cuma jangka panjang namanya sekolahan, pendidikan tuh pasti dibutuhkan. Pendidikan, kesehatan, Ya. kuliner itu kan hal-hal yang pasti dibutuhkan Dan- orang. Dan nggak cuma legacy dalam bentuk aset seperti Iya. itu, tapi legacy ini cara kita Mindset. mindset. Ya tadi kita dikasih kepercayaan, kita mau terus belajar, kita terus mau fight ya, berjuang Ya. itu juga Ya legacy. anak-anak kita sih saat ini Jadi contohnya kayak ya, saya Raka basket. saya lebih ya kan? ini ya, maksudnya
ya biarin aja mereka dia mau maunya apa gitu loh. Basket, Tapi kita tetap game. kita yang kasih batasan, kasih koridor lu sampai segini cukup. Jangan lebih dari itu. Dikasih kepercayaan tuh besar banget artinya sih. Jadi nggak dilepas juga, cuman juga yang nggak terus terlalu diatur, didominasi gitu nggak. Karena ya itu yang diwarisin dari papa mama aku sih seperti itu. Mas, Larina, Yes. 5-10 tahun ke depan apa sih yang mau di-achieve? Udah ada semua ya. Buset deh. Nggak bener ya. Mau disebutin ya? Tau serba? Yang itu. Apa ya? Apa? Iya. Itu karena sebenarnya gini, cita-cita. kalau kita ngomong di energi kangen mata berbisnis, ya oke, ini duit dapat, bisnis besar, ini berkembang dan lain-lain. Tapi di kunjungan paman Rama ini yang aku ingin tahu adalah apa 5-10 tahun ke depan nih Mas Indra sama Mbak Arina tuh pengen achieve dan benar-benar dari lubuk hati yang terdalam. Apa dulu aku? Ini nggak harus uang loh. Iya. Iya, bukan Harus uang, uang, bukan uang, nggak bukan harus malah uang bukan juga. uang, malah bukan uang. Apa? Kita mau tahu nih, semua pengen tahu. Oh. Apa 5 impian? sampai 10 tahun ke depan impian terbesar aku ngembangin aset. Oke. Ya, ngembangin aset dalam artian ini yang saya sekarang kelola itu kan aset yang ada yang hampir terbengkalai lah, karena dulu orang tua itu pegawai dan mungkin secara itu istilahnya nggak bisa untuk, karena maintenance-nya luar biasa gitu. Oh iya. Jadi aku nggak mau cuman berhenti di sini, kalau bisa yang ada sekarang ya kita tambah. Terus dari sisi itu juga aku pengen bantu banyak orang. Yes. Versi Ya kan? thinking mau ngomongnya gini. Pengen bantu banyak orang, ya kan ada sekolah, bisa bantu anak-anak ngaji kecil-kecil, mau mulai belajar Al-Fatihah tuh aku pengen ada di sini. Oke. Terus Bahkan itu versi thinking ngomongnya Yeah. gitu. Kalau versi feeling, udah deh nanti kita tuh 10 tahun ke depan kita udah ke Kopeng mungkin ya, udah ke suatu tempat Yeah. yang kita bener-bener financial freedom sama sama time freedom. Sehingga waktu kita kan asetnya udah jalan sendiri Mas, kita udah nggak usah ngurusin aset dong. Kita udah tinggal ngurusin apa? Ya padepokan lah, entah kita marbot punya masjid benerin sendiri, atau kita ngajar-ngajar berpadepokan, ngajar hidup berkebun, atau membuat anak selalu happy. Jadi udah kebersuara. Sama anak. Udah ngomongin masyarakat luas. iya, kebermanfaatan yang banyak. Kebermanfaatan. Nah, Ulas asihnya makin iya. besar. Aduh. Dan Ngikutin orang lama soalnya. dan kita mau tahu nih pesan nih Mas Indra dan Mbak Arina kepada teman-teman yang sekarang ada di Alpha, generasi Alpha ya, dan generasi millennials dan Z. Oh, ini banyak nih ya generasi yang lahir tahun 80-an akhir, 90-an dan 2000-an. Mereka sekarang sudah tumbuh menjadi teenager nih. Yes. Apa pesan Mbak Arina dan Mas Indra? kalau Untuk saya, mereka? untuk teman-teman yang masih muda, ya saya juga masih muda sih ya. Ya, artinya yang mungkin yang buat teman-teman seangkatan pun itu kita harus mau untuk dobrak zona nyaman kita. Kita harus mau belajar, ya. Kita itu jadi manusia itu never stop learning. Jangan sampai kita itu merasa sudah cukup. Dalam artinya sudah cukup secara mindset pun jangan sampai kita merasa sudah cukup gitu. Misalnya, oh aku udah Jangan cukup merasa kok. gelas penuh lah ya. Aku udah merasa cukup kok kerja gini, alhamdulillah udah terpenuhi kok setiap bulan aku bisa sekolahin anakku di sini. Nah, kalau bisa kita terus, kalau apa ya istilah naikkan patut, Naikkan level pemikiran. bahasanya Paman Rama aku pakai ya, naikkan patut, selalu upgrade, elevate yourself gitu loh. Apa sih elevate, ya kita harus elevate terus gitu loh. Jadi dan kita harus berani coba. Kebetulan saya partneran juga sama Gede Fotokopi, partneran juga sama teman saya, sahabat saya juga. Dia selalu bilang waktu pertama kali buat ini kita bareng-bareng, ya mana tahu ya apa kalau kita nggak bakal tahu kalau kita nggak coba Mas. Ya. Dia kayak gitu ya. Jadi Ya, apa? ya itu kalau nggak bakal tahu, nggak bakal ya, tahu kalau nggak dicoba meskipun Ya, kalau sedikit, nggak kalau nggak dilakuin, dicoba nggak bakal ya. tahu Iya, gitu iya. loh. Tapi kalau kita Harus kebanyakan action. mikir dengan wah ntar gini ya nggak bakal jalan juga. At least kita nyoba dulu lah. Setelah kita tahu, oh, oke nih terusin. Ya. Gitu. Kalau bahasa mama ya, Mak,
sempurnakan niatnya senantiasa setiap harinya dan fokus sama proses penyempurnaannya tadi. Makanya kaos gue sekarang Trust the tulisannya process. trust the process. Saya lagi tunggu kaos tunjungan paman. Mana kaosnya? Langsung dikasih langsung. Oh, langsung dikasih. Kunjungan Paman Rama. Langsung Kalau loh. mau buat ngomong Kalau yoga. Buat yoga. Thank you ya Mas Indra. Thank you, Paman. Thank you Mbak Rina. Thank you Thank you, banget Paman. udah mampir Semoga sini. hari ini apa yang disampaikan sama Mas Indra dan Mbak Rina bisa menginspirasi banyak orang dan di kunjungan Paman Rama ini doa yang besar untuk Mas Indra dan Mbak Amin, Rina amin, amin. supaya impiannya, tujuannya tercapai dan dari ketercapaian mereka bisa menginspirasi lagi banyak orang. Amin. Ya, dan kita terus berkelanjutan. Terima kasih sudah. Makasih banyak Terima energinya, kasih, Mas terima Rama. kasih. Thank you Terima banget. kasih banget. Mampir Wah, sini makin ngomong habis ngomong enak. enak Semarang dong. wajib datang ke sini ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.